Apa itu vektor? Kira-kira menurut kalian apa? Tentunya kalian sudah sering melihat gambar vektor seperti di samping ini, di mana vektor C sama dengan vektor B dikurangi vektor A. Nah, ketiga gambaran panah ini merupakan vektor. Nah, apa seperti ini? Atau mungkin juga seperti yang ini, yang berupa medan vektor. Dalam hal ini merupakan gambaran divergensi positif, dan yang ini divergensi negatif. Jadi, apa sebenarnya vektor itu? Apakah panah pada suatu bidang yang dideskripsikan dengan koordinat? Jadi ada panah, kemudian dijabarkan dalam bentuk koordinat seperti matriks di bawah? Atau apakah perpaduan nomor yang tersusun dalam koordinat yang kemudian divisualisasikan dalam bentuk panah? Jadi ada koordinat, lalu kita visualisasikan dengan panah. Nah, jika menurut kalian definisi vektor adalah yang pertama, yaitu ada panah kemudian dideskripsikan dalam bentuk koordinat, maka nasib-nasib konsep vektor seperti konsep determinan atau eigenvektor yang tidak, tanda kutip ya, tidak terlalu peduli dengan koordinat, itu seperti apa, ya kan? Kalau begitu mungkin yang kedua. Tapi kalau yang kedua juga, yaitu jika vektor didefinisikan sebagai koordinat, yang kemudian kita visualisasikan dengan panah, maka bagaimana nasib vektor dalam 5 dimensi, 6 dimensi, 7 dimensi, atau bahkan sampai 100 dimensi? Nah, bingung deh, ya. Kalau bukan kedua hal tersebut, lantas apa itu vektor? Vektor sejatinya hanya membantu kita untuk memberikan good sense ketika kita berurusan dengan fungsi atau geometri. Dengan vektor, kita mudah untuk membayangkan letak fungsi dalam ruang. Nah, di animasi vektor ini, kita bisa melihat bahwa fungsi vektor yang ada di pojok atas itu bisa divisualisasikan melalui vektor panah yang berwarna merah. Dan dengan demikian, kita bisa melihat posisi vektor pada dimensi ruang yang ada dalam Kartesian yang terdefinisi tersebut. Wujud vektor dapat dijewantahkan dalam tiga hal berikut. Yang pertama adalah panah, di mana panah ini memiliki titik of origin dan juga koordinat vektor yang berada di tempat panah berada. Sehingga jarak vektor adalah panjang dari titik of origin tersebut ke lokasi tempat panah berada. Yang kedua adalah huruf alfabetik yang diberi tanda panah di atasnya. Ini mencirikan bahwa variabel tersebut merupakan vektor dan bukan skalar. Dan yang ketiga adalah dalam bentuk matriks, di mana indeks pertama merupakan komponen dari X, dan indeks kedua merupakan komponen arah dari Y, dan seterusnya. Kalau dari ketiga vektor ini, apakah ada yang sama? Atau manakah yang berbeda? Vektor yang berbeda tentunya yang berwarna merah, karena besar sudutnya berbeda. Sedangkan vektor yang sama adalah dua vektor yang berwarna kuning. Walaupun posisi mereka berbeda, tetapi mereka memiliki panjang dan sudut yang sama. Jadi, vektor yang berada di lokasi berbeda belum tentu dia berbeda. Bisa jadi dia sama, selama panjang dan sudutnya sama. Vektor terdiri dari komponen-komponen. Dalam vektor tiga dimensi terdapat tiga komponen, yaitu X, Y, dan Z. Setiap komponen memiliki unit vektor. Vektor yang berwarna kuning dapat didekomposisi memiliki panjang vektor arah X yang berwarna biru muda, panjang komponen J atau Y yang berwarna merah, dan panjang komponen Z atau K yang berwarna hijau. Kita akan bahas unit vektor ini nanti. Jadi, vektor dapat dideskripsikan dalam medan vektor seperti ini, atau melalui ilustrasi yang ini, di mana ada perenang di laut dan juga ada lumba-lumba. Maka, jarak agar lumba-lumba bisa bermain dengan perenang dinyatakan dalam vektor C di samping. Dengan demikian, kita mengetahui bahwa vektor memberikan notion mengenai letak fungsi dalam geometri suatu ruang. Oke, demikian pengantar tentang vektor ini. Kita lanjutkan lagi nanti. Terima kasih.